Ada aplikasi pinjaman online resmi OJK tapi ngasih limit pelit banget teman-teman. Nah, kalian penasaran aplikasinya apa? Di sini saya akan coba spill aplikasinya dan nanti silahkan dinilai sendiri aja ya. Kita akan bahas mulai dari bunganya, tenornya gimana, sistemnya kayak apa, apakah memberatkan atau tidak, supaya nanti teman-teman bisa berpikir lebih jernih kalau misalkan ada ketertarikan pinjam di aplikasi ini. Baik, langsung aja kita masuk ke aplikasinya supaya teman-teman gak penasaran dan saya harap teman-teman nonton sampai selesai. Oke, di sini untuk pinjamannya, aplikasinya adalah Rupiah Cepat. Nah, mungkin udah nggak asing lagi ya. Ini aplikasi memang resmi OJK, sudah berizin OJK. Namun yang saya heran ngasih limitnya kok kecil banget. Nah, ini karena apa gitu teman-teman? Karena data kita jelek atau gimana ya? Coba yang tahu teman-teman tulis di komentar ya. Nah, kalau masalah data seandainya, saya rasa data saya nggak ada masalah ya. Karena sebelumnya di aplikasi ini saya dapat limit cukup lumayan lah 1 juta ke atas. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba turun drastis. Sekarang limit saya jadi Rp200.000. Nah, kenapa saya bilang pelit ya? Alasannya ini teman-teman. Rp200.000 ini kan bisa dibilang ya cukup kecil dibanding aplikasi lain. Karena aplikasi lain saat ini berlomba-lomba ngasih limit besar, gitu kan teman-teman. Sedangkan ini malah limitnya kecil. Oke, kemudian untuk tenornya di sini kita bisa pilih 3 bulan sama 6 bulan. Bayangin aja 200.000 dicicil selama 6 bulan. Hohoho. Panjang sekali ya. Nah, ini kemudian misalkan kita pilihnya 3 bulan nih. Kita lihat ya cicilannya itu flat atau tidak. Maksudnya flat itu per bulannya sama atau tidak. Gitu. Coba ini jadwal cicilannya. Mana tadi? Jadwal cicilan. Nah, ini dia. Setelah saya cek, ternyata cicilannya itu flat ya, alias sama setiap bulannya. Dan tanggal jatuh temponya juga sepertinya tidak ya. Tidak setiap bulan teman-teman ya. Jadi tanggal jatuh tempo pertama itu tanggal berapa ini? 7 bulan 11. Karena saya rekaman video ini tanggal 7 bulan Oktober. Jadi setelah 1 bulan nanti bayar cicilan pertama. Selanjutnya cicilan kedua juga jaraknya 1 bulan. Cicilan ketiga, oh iya teman-teman ya, jaraknya 1 bulan semua teman-teman. Berarti ini setiap bulan ya, setiap bulan jedanya, terus cicilannya sama. Kalau untuk cicilan saya rasa cukup oke lah, cukup adil ya. Jadi per bulan dan cicilannya flat alias sama. Kadang ada beberapa aplikasi pinjaman online walaupun resmi OJK tapi cicilannya itu jatuh temponya seenak mereka aja. Pinjam sekarang 2 minggu kemudian kita sudah ditagih cicilan pertama dengan nominal yang sangat besar. Itu ada ya, silahkan cek aja di channel saya. Nah, selanjutnya untuk pencairannya teman-teman bisa ke mana aja, bisa ke bank apa saja, termasuk bank swasta juga ada, namun nggak banyak ya. Kalau bank plat merah semuanya ada, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, apalagi. Udah ya kayaknya ya. Dan BCA itu kan bank swasta tapi cukup gede, itu juga ada. Dan masih banyak lagi teman-teman ya. Selanjutnya untuk aplikasi ini sendiri sebenarnya bukan khusus untuk pinjaman saja, tapi bisa juga untuk lender alias pendana. Misalkan teman-teman punya duit lebih mau dipinjamin ke orang lewat aplikasi ini, itu bisa ya, teman-teman tinggal ubah aja modenya. Mode pendana itu teman-teman ada gambar itu sebelah gambar headset itu ya, pojok kanan atas, tinggal diklik aja. Lalu teman-teman tinggal konfirmasi beralih. Nah, disinilah teman-teman jika kalian mau mendanai aplikasi ini atau investasi lah bahasanya ya. Investasi di sini, taruh duit di sini untuk dipinjamkan ke orang lain dan nanti teman-teman akan menerima bagi hasilnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa top up aja langsung kalau mau mendanai. Gitu sih intinya ya. Oke, mungkin itu aja. Saya rasa udah cukup jelas tentang aplikasi Rupiah Cepat ini, sistemnya seperti apa, bunganya berapa,
dan kemudian, tenornya kayak gimana, udah sangat jelas sekali. Sekarang teman-teman silahkan nilai sendiri aja gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar. Baik, segini aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di-like videonya, kemudian share jika bermanfaat supaya yang lain juga tahu, seputar aplikasi ini kayak gimana sih gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.